Selamat malam, Miss Putri. Sekarang saya ingin remedial sosiologi. Langsung ke pertanyaan nomor 1, isian. Yang pertama, penelitian adalah kegiatan sistematis untuk memperoleh data dan solusi masalah sosial. Karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data atau informasi untuk memahami fenomena dan menemukan solusi. Nomor 2. Penelitian eksploratif bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru. Penelitian eksploratif dilakukan ketika sedikit atau tidak ada informasi yang tersedia tentang suatu topik, sehingga tujuannya adalah untuk menggali dan menemukan hal-hal baru. Nomor 3. Penelitian verifikatif berfungsi untuk menguji kebenaran pengetahuan yang sudah ada. Karena penelitian verifikatif bertujuan untuk memverifikasi atau menguji kembali teori hipotesis atau pengetahuan yang sudah ada. Nomor 4. Cara berpikir peneliti harus skeptis, analitis, kritis, jujur, dan terbuka. Karena selain sifat-sifat tersebut, seseorang peneliti juga harus terbuka terhadap ide-ide baru, hasil yang tidak terduga, dan kritik. Nomor 5. Bagian isi laporan terdiri dari bab pendahuluan hingga bab kesimpulan dan saran. Karena struktur umum laporan penelitian meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Daftar pustaka terletak pada bagian penutup laporan. Karena daftar pustaka biasanya ditempatkan di bagian akhir laporan setelah bab kesimpulan dan saran. Bagian awal laporan yang berisi tujuan dan ucapan terima kasih disebut kata pengantar. Karena kata pengantar adalah bagian awal dalam laporan atau buku yang memberikan informasi singkat tentang isi dan seringkali berisi ucapan terima kasih atau latar belakang. Statistik digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian. Karena statistik adalah alat penting dalam penelitian kualitatif untuk menganalisis data dan menguji apakah hipotesis yang diajukan dapat didukung atau ditolak. Nomor 9. Coding adalah proses mengelompokkan jawaban responden ke dalam bentuk kode. Karena dalam analisis data, coding adalah proses pemberian label atau kode pada data kualitatif untuk mengelompokkan dan menganalisisnya secara sistematis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang harus diuji melalui penelitian. Karena hipotesis adalah pernyataan, dugaan yang perlu diuji kebenarannya melalui proses pengumpulan dan analisis data dalam penelitian. Nomor 11. Penelitian yang menjelaskan hubungan antar variabel disebut penelitian eksplanasi. Karena penelitian eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel. 12. Penelitian yang menggunakan data berupa angka disebut penelitian kuantitatif. Karena penelitian kuantitatif berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis dan menemukan pola. Langkah pertama dalam penelitian sosial adalah menentukan topik penelitian. Karena sebelum memulai penelitian, pentingnya untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah atau topik yang akan diteliti. 14. Penelitian yang menggunakan observasi dan wawancara sebagai teknik utama disebut kuantitatif. Karena penelitian kuantitatif seringkali menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen untuk memahami fenomena dari perspektif partisipan dan menghasilkan data naratif. 15. Tujuan utama dari penelitian sosial adalah
untuk mengumpulkan data dan menemukan fakta baru. Karena penelitian sosial bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru yang sering kali berupa penemuan fakta atau pemahaman baru tentang fenomena sosial. 16. Alat utama dalam penelitian survei adalah angket atau kuesioner. Survei adalah metode pengumpulan data yang mengandalkan angket atau kuesioner untuk mendapatkan informasi dari sejumlah besar responden. 17. Peneliti tidak diperkenankan melakukan manipulasi data apabila hasil tidak sesuai harapan. Karena integritas penelitian sangat penting, peneliti harus jujur dan tidak boleh memanipulasi data agar sesuai dengan harapan atau hipotesis yang diinginkan. 18. Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui observasi, wawancara, atau survei. Karena data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, seperti melalui observasi, wawancara, atau penyebaran survei atau angket. Variabel terikat merupakan faktor yang dipengaruhi oleh variabel lain, karena variabel terikat adalah variabel yang nilainya bergantung pada perubahan variabel bebas. 20. Variabel bebas dalam penelitian adalah faktor yang memengaruhi variabel lain. Variabel lain adalah variabel yang dimanipulasi atau diubah oleh peneliti untuk melihat dampaknya pada variabel terikat. Lalu kita akan masuk ke esai. Nomor 1. Tuliskan judul penelitian sosialmu, lengkap dengan 3 rumusan masalah dan hipotesis yang Anda buat. Judul yang saya buat, analisis mengenai peran komunitas online support untuk dalam meningkatkan kesejahteraan mental siswa-siswi SMA Kristen Nasional Anglo. Jadi, rumusan masalahnya ada: apakah komunitas online support benar-benar dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan mental siswa? Kedua, bagaimana bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam komunitas online support? Ketiga, apa dampak positif dan negatif dari keikut-sertaan ke siswa dalam komunitas online support terhadap kehidupan sosial dan emosional mereka? Lalu hipotesis yang saya buat dalam penelitian ini, penulis memiliki sebuah hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa komunitas online support memiliki peran positif dalam meningkatkan kesejahteraan mental siswa-siswi SMA Kristen Nasional Anglo. Partisipasi aktif siswa dalam komunitas ini diduga dapat memberikan dukungan emosional, memperkuat rasa kebersamaan, serta membantu mereka mengatasi tekanan akademik dan sosial. Nomor 2, esai. Perhatikan judul penelitian berikut. Tingkat kepedulian siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Menurut Anda, metode penelitian dan penyajian data seperti apa yang cocok untuk penelitian tersebut? Jelaskan alasan Anda dengan lengkap. Yang pertama, metode penelitian. Metode yang paling cocok adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau angket kepada siswa untuk mengukur tingkat kepedulian mereka terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Alasannya, survei memungkinkan peneliti untuk menjangkau banyak responden dalam waktu singkat. Yang kedua, pendekatan kuantitatif memungkinkan data diolah secara statistik sehingga dapat diketahui persentase atau tingkat kepedulian secara objektif. Yang ketiga, kuesioner mudah dianalisis dan dapat dibuat sesuai indikator kepeduliannya. Dan ada penyajian data. Data yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, diagram batang atau lingkaran, dan analisis deskriptif
statistik. Nomor 3. Rancanglah 3 contoh pertanyaan angket yang tepat untuk judul penelitian pada soal nomor 2 dan jelaskan mengapa pertanyaan itu relevan. Yang pertama, seberapa sering Anda membuang sampah pada tempatnya di lingkungan sekolah? Lalu, menggambarkan perilaku individu yang menjadi indikator kepedulian terhadap kebersihan. Ketiga, apakah Anda pernah ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah? Apakah Anda mengukur partisipasi aktif siswa dalam menjaga kebersihan bersama? Menurut Anda, apakah menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah tanggung jawab setiap siswa? Menurut Anda, menggali sikap atau nilai yang dimiliki siswa terhadap kebersihan lingkungan. Sekian presentasi dari saya, Demas. Terima kasih sudah mendengarkan.